Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kontekstual Bible Reading, dan pagi ini kita sampai di Ulangan pasal 17, ada 20 ayat. Dipersilakan. Ulangan pasal 17, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, apabila hal itu diberitahu atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu, menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau perbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, atau perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak.
Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpan dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Terima kasih. Ulangan 17 sebagai lanjutan dari yang sudah baca kita kemarin di ulangan 16 ayat 1 menjelaskan mengenai persembahan yang harus dibawa oleh orang Israel kepada Tuhan. Tuhan menghendaki persembahan yang baik, bukan persembahan yang ada cacat atau persembahan yang buruk. Sebab dikatakan di sini yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi yang pertama dikatakan di sini bahwa setiap orang Israel yang mempersembahkan lembu atau domba, mereka harus mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, bukan yang ada cacat ataupun yang buruk. Ini hal yang pertama yang disampaikan di ayat pertama. Kemudian selanjutnya di ayat 2 sampai dengan 7 dikatakan di sini mengenai hukuman mati untuk penyembah berhala. Jadi ada beberapa hal yang diatur oleh Musa di dalam ayat-ayat ini, bahwa ketika mereka mendengar ada seorang laki-laki atau perempuan yang kedapatan atau kedengaran mereka menyembah berhala, yaitu mereka beribadah kepada Allah lain atau sujud menyembah dan juga kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, dan mereka mendengar hal itu dilaporkan gitu ya. Maka hal yang pertama dilakukan adalah bahwa mereka harus menyelidiki lebih dahulu, memeriksa baik-baik. Jadi mereka tidak boleh buru-buru ya mengambil keputusan, tapi harus diperiksa baik-baik dan harus ada keterangan 2 atau 3 orang saksi. Kalau hanya 1 orang saksi maka itu tidak berlaku. Jadi harus ada 2 atau 3 orang saksi. Jika memang perkara itu benar, bahwa mereka menyembah berhala, maka hukuman yang diatur di sini adalah mereka harus dibawa keluar pintu gerbang dan kemudian mereka harus dilempari dengan batu sampai mati. Sungguh ini suatu hal yang mengerikan ya, kalau ada seorang yang kedapatan menyembah berhala, diatur sedemikian rupa sehingga mereka harus dihukum mati, karena memang dikatakan bahwa hal-hal yang jahat ini harus dihapuskan dari tengah-tengahmu, sehingga Tuhan tidak mentolerir lagi, tidak menerima penyembahan berhala itu ada di tengah-tengah umat Israel. Dan saksi-saksi inilah yang harus pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh orang yang penyembah berhala tersebut. Nah, kemudian berikutnya di ayat 6 sampai 13 di sini diatur mengenai pengadilan tertinggi. Jadi jika mereka menemukan perkara-perkara yang terlalu sukar, misalnya tentang bunuh-membunuh, tentang tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan, mereka harus pergi kepada imam-imam atau kepada hakim-hakim dan menghadap kepada pelayan-pelayan Tuhan ini di tempat yang telah dipilih oleh Tuhan Allah. Dan mereka harus menghadapkan perkara mereka kepada hakim-hakim atau kepada imam-imam. Dan apa yang telah diputuskan oleh imam, petunjuk-petunjuk yang telah diputuskan, mereka harus taat untuk melakukannya. Mereka tidak boleh terlalu berani, dikatakan di sini ya. Jangan orang menjadi berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan ataupun perkataan hakim. Maka orang itu harus dihukum mati. Dan demikian harus kau hapuskan yang jahat dari antara orang Israel. Jadi 2 kali dikatakan di sini bahwa hal-hal yang jahat harus dihapuskan dari orang Israel. Jadi Tuhan menginginkan bahwa ketika satu keputusan sudah diambil oleh hakim atau imam-imam, mereka harus taat, dan orang yang tidak mau mendengar, tidak mau mentaati keputusan itu, mereka juga harus dihukum mati. Dan selanjutnya di ayat 14 sampai dengan 20 di sini dikatakan hukum tentang raja.
Musa mengatakan, ketika engkau telah sampai ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Jadi Musa menuliskan kitab Ulangan ini sekitar tahun 1405 sebelum Masehi, ya, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dan 300 tahun kemudian ketika di zaman Samuel menjadi nabi atau hakim, ketika Samuel telah tua dan anaknya ada 2 orang, yaitu Yoel dan Abia, mereka kedua anak Samuel itu tidak hidup seperti Samuel, ya. Jadi mereka mengejar laba, kemudian menerima suap, memutarbalikkan keadilan, sehingga anak-anak Samuel itu tidak hidup seperti Samuel. Sehingga pada saat itu orang Israel menghendaki seorang raja. Sebelumnya mereka dipimpin oleh nabi atau hakim-hakim. Dan saat itu mereka menghendaki bahwa mereka juga dipimpin oleh seorang raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Nah, 300 tahun sebelumnya ternyata Musa telah mengatur, ya, bagaimana mereka harus memilih seorang raja yang akan memerintah bangsa Israel. Apa saja yang prinsip-prinsip apa yang disampaikan oleh Musa tentang seorang raja bagi Israel ini. Yang pertama adalah bahwa dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh manusia, tetapi raja harus dipilih oleh Tuhan Allah. Dan mereka orang itu yang harus diangkat menjadi raja. Dan dia harus seorang Israel asli, ya, bukan orang asing. Mereka harus diambil dari antara saudara-saudaramu, bukan orang asing. Kemudian dia tidak boleh memelihara banyak kuda dan dia tidak boleh mengembalikan bangsa itu ke Mesir supaya mendapatkan banyak kuda, karena Tuhan telah berfirman bahwa jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jadi raja itu tidak boleh membawa kembali umat Israel itu ke Mesir, ya. Nah, selanjutnya di ayat 18 dikatakan, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Jadi seorang raja harus menyuruh untuk menyalin hukum-hukum itu menurut kitab yang ada menurut kitab-kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Jadi dia harus selalu membacanya seumur hidupnya dan hidup takut akan Allah. Dia harus hidup berpegang pada seluruh isi hukum dan dia tidak boleh menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dia juga adalah seorang yang rendah hati. Seorang raja tidak boleh tinggi hati, ya. Dan dia tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri. Supaya apa? Supaya dia memerintah lama, gitu, ya, periodenya, agar lama ia memerintah dan supaya pemerintahannya itu bisa berlangsung lama memerintah di antara orang-orang Israel. Tadi dikatakan bahwa janganlah ia mempunyai banyak istri, tetapi ternyata Raja Israel seperti Daud, juga Salomo, mereka memiliki banyak istri, ya. Daud memiliki 18 istri dan gundik, sedangkan Salomo lebih banyak lagi, ya, jumlahnya 700 istri dan 300 gundik. Musa sudah memperingatkan supaya raja itu jangan memiliki banyak istri, tapi Raja Israel justru tidak mengikuti saran Musa, ya, dan akhirnya Salomo di masa tuanya dicondongkan hatinya dengan mengikuti Allah-Allah dari istri-istrinya dan membangun kuil-kuil dan menyembah berhala. Jadi inilah yang dikatakan oleh Musa, kriteria-kriteria yang harus ada pada seorang raja Israel. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pasal 17 ini? Bahwa Tuhan menghendaki kita untuk memberikan dan juga sangat membenci penyembahan berhala. Dan selanjutnya Tuhan menghendaki umatnya agar taat pada keputusan hakim ataupun pemimpin rohani. Dan Tuhan menghendaki seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, rendah hati, dan hidupnya berpegang pada perintah Tuhan. Aplikasi praktis buat kita pagi ini adalah, apakah saya dan saudara sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah saya dan saudara menjauhkan diri dari penyembahan berhala? Apakah saudara dan saya taat pada keputusan hakim dan pemimpin rohani kita? Dan apakah saya dan saudara sudah berlaku sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan,
rendah hati dan berpegang pada perintah Tuhan. Kiranya renungan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yuni untuk firman-Nya. Biarlah pagi hari ini kita responi dengan pujian Yesus kau kebenaran. Kita mau terus berkomitmen hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan setiap perintah-perintahnya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu,
kasih Tuhan, terima kasih ya dalam terima kasih. Mari kita berkomitmen untuk terus hidup taat sesuai dengan firman Tuhan, menjauhkan diri dari semua berhala yang kita lakukan, baik itu kesenangan kita maupun hal yang lain. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan, dan kita mau terus mentaati hamba-hamba Tuhan, para senior rohani yang dipakai Tuhan untuk melayani, untuk mendidik, untuk membimbing kita. Kita mau terus taat, dan kita mau bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan, supaya mereka terus boleh disertai Tuhan. Kita terus berkomitmen bersama-sama. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan hari ini Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan untuk terus fokus, untuk terus mempersembahkan hidup ini kepada Engkau saja, dan hanya Engkau yang layak aku sembah, layak ditinggikan, diprioritaskan, dan menjadi fokus penyembahanku. Kami bersama dengan keluarga Tuhan, kami mau taat, kami mau melakukan apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan, dan kami mau menjauhkan diri dari semua berhala yang menggeser komitmen maupun juga prioritas kami, supaya kami tetap teguh di dalam Engkau, di dalam firman, di dalam penyembahan pujian kepadamu Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan, baik itu gembala sidang, para pengajar, para nabi, para rasul yang Tuhan pakai untuk mendidik kami, untuk melayani kami, untuk membimbing kami. Biarlah kami belajar untuk taat, belajar mentaati, menghormati hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani, menjadi imam Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami Tuhan menjunjung tinggi nama Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.